Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Auliana dari kelas 11 MIA 2 akan membuat video pembahasan tugas kimia tentang laju reaksi. Saksikan terus videonya. Nah, yang pertama yaitu kita sudah membuat tabelnya seperti ini kan, yaitu dengan reaksi 2NO ditambah BR2 menjadi 2NOBr. Di sini yang ditanya adalah rumus laju reaksinya. Maka kita harus membuat rumus laju reaksi terlebih dahulu, yang dimana rumus laju reaksi sama dengan ketetapan konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N, yang dimana laju reaksinya yang akan kita bandingkan yaitu laju reaksi yang ada pada tabel ketiga dan kedua, itu laju reaksi 3 dibagi laju reaksi 2 sama dengan ketetapan konsentrasi NO yang ketiga pangkat M dikali konsentrasi BR2 yang ketiga pangkat N dibagi ketetapan konsentrasi NO kedua pangkat M dikali konsentrasi BR2 yang kedua pangkat N, yang dimana kita mengetahui laju reaksi pada tabel nomor ketiga dan kedua yaitu 24 dan 12. Jadi kita harus membuat nilainya di sini 24 dibagi 12, dan K di sini sudah habis karena K di sini bisa kita silang. Dan nilai NO ya pada tabel nomor ketiga yaitu 0,10 pangkat M dikali nilai BR2 yang ketiga di tabel yaitu 0,20 dibagi nilai NO yang kedua pangkat M, yang dimana nilainya yaitu 0,10 dikali nilai BR2 yang kedua di tabel 0,10, dimana hasilnya yaitu 24 dibagi 12 menjadi 2. Ini habis, dan 0,20 dibagi 0,10 menjadi 2 pangkat N. Jadi 2 sama dengan 2 pangkat N, dimana N-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai M-nya. Di sini kita akan membuat perbandingan pada yang di tabel yaitu nomor keempat dan ke-1, yang mana laju reaksi keempat dibagi laju reaksi pertama. Laju reaksi keempat yang dimana yaitu 24 dan laju reaksi pertama yaitu 6, sama dengan ketetapannya ini kita habis. Dan nilai NO4 yang keempat di tabel yaitu 0,20 dikali nilai BR yang keempat di tabel yang dimana nilainya yaitu 0,05 pangkat N dibagi nilai NO yang pertama di tabel dimana yaitu 0,10 dikali nilai BR yang pertama di tabel yaitu 0,05, yang dimana hasilnya kita menemukan yaitu 24 dibagi 6 menjadi 4, dan 0,20 dibagi 0,10 menjadi 2, dan 0,05 dibagi 0,05 habis. Jadi kita mendapatkan hasilnya yaitu 4 sama dengan 2M, yang dimana kita harus membuat perpangkatan yang sama dengan di sampingnya yang bisa menghasilkan 4, yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat M. Jadi M sama dengan 2. Jadi jawabnya adalah rumus laju reaksinya sama dengan ketetapan konsentrasi NO
pangkat 2 dikali konsentrasi Br2 pangkat 1. Yang kedua, kita akan membahas soal tersebut, yang dimana kita mengetahui suhu pertamanya yaitu 20 derajat Celcius, kenaikan suhunya 10 derajat Celcius, suhu keduanya yaitu 60 derajat Celcius, dan N-nya sama dengan 2. Yang ditanya yaitu kecepatan laju reaksi yang kedua dibanding berapa kali kecepatan reaksi yang kedua dibandingkan kecepatan reaksi pertama. Kita akan menjawabnya melalui rumus berikut, yang dimana laju reaksi kedua sama dengan laju reaksi pertama dikali N pangkat suhu kedua dikurang suhu yang pertama dibagi kenaikan suhu, dimana kita mengetahui nilainya yaitu V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat 60 dikurang 20 dibagi 10, dimana hasil dari 60 dikurang 20 dibagi 10 ini yaitu 4, karena 60 kurang 20 sama dengan 40 dibagi 10 sama dengan 4. Jadi V2 sama dengan V1 kali 2 pangkat 4. Jadi kecepatan kedua lebih cepat 16 kali dibandingkan kecepatan pertama. Dan di sini kita akan membahas soal dari gambar tersebut, yang dimana kita akan membahas soal dari reaksi 2NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 tambah H2O. Kita sudah menemukan data dari reaksi tersebut. Yang ditanya di sini yaitu tetapan laju reaksi. Yang pertama kita harus menemukan berapa hasil dari M dan N pada reaksi tersebut, yaitu kita harus melakukan perbandingannya. Untuk menemukan hasil N-nya kita harus melakukan perbandingan, kita harus membagi dari tabel nomor kedua dibagi tabel yang nomor ke-1, yang dimana V2 per V1 sama dengan K dikali konsentrasi dimana laju reaksi yang kedua dibagi laju reaksi yang pertama sama dengan tetapan laju reaksi dikali konsentrasi NO yang kedua pangkat M dikali konsentrasi H2 yang kedua pangkat N dibagi tetapan laju reaksi dikali konsentrasi NO yang pertama pangkat M dikali konsentrasi H2 yang pertama pangkat N, yaitu kita menemukan hasilnya yaitu 4,8 dibagi 1,6 sama dengan konsentrasi 0,30 pangkat M dikali 0,15 pangkat N dibagi 0,30 pangkat M dikali 0,05 pangkat N. N-nya lupa ya guys dituliskan. Dan kita tidak perlu menuliskan tetapan laju reaksinya di sini karena ini sudah habis dibagi. Nah, di mana 4,8 dibagi 1,6 itu menghasilkan 3 dan 0,30 dibagi 0,30 menghasilkan 3 juga, dan 0,30 dibagi 0,30 habis dibagi, dan 0,15 dibagi 0,05 menghasilkan 3. Jadi N yang kita temukan di sini, jadi hasil dari ini yaitu 3 sama dengan 3 pangkat N. Jadi N-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita akan mencari nilai M-nya karena nilai N-nya sudah kita ketahui yaitu 1. Jadi untuk menemukan nilai M ini kita harus melakukan perbandingan, yaitu dari data yang keempat dibagi yang ketiga, yaitu 2,0 dibagi 0,5 sama dengan konsentrasi 0,20
pangkat M kali 0,25 pangkat N dibagi 0,10 pangkat M dikali 0,25 pangkat N, karena K-nya sudah habis dibagi. 2,0 dibagi 0,5 sama dengan 4. 0,20 dibagi 0,10 sama dengan 2 pangkat M, dan 0,25 dibagi 0,25 habis. Jadi kita menghasilkan 4 sama dengan 2 pangkat M. Dari 4 ini kita bisa menyederhanakannya, yaitu 2 pangkat 2 menghasilkan 4. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat M, yang dimana kita mengetahui hasil dari M yaitu 2. Sekarang kita akan mencari nilai dari tetapan laju reaksinya, yang dimana rumusnya yaitu laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi H2 pangkat 1. Yang dimana nilai yang kita lakukan di sini yaitu pada tabel di data keempat, yaitu laju reaksinya 2,0 sama dengan tetapan laju reaksi konsentrasi 0,20 pangkat 2 dikali 0,25. Jadi kita tetapan laju reaksinya kita pindahkan ke kiri, dan ini kita pindahkan ke kanan. Jadi 2,0 dibagi 2 dikali 10, yaitu 2,0 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1 pangkat 2 dikali 25 kali 10 pangkat min 2. Kita buat seperti ini karena 0,20 ini bisa jadi 2 kali 10 min 1 karena 1 di belakang koma, dan ini 25 kali 10 min 2 karena 2 di belakang koma. Jadi tetapan laju reaksi sama dengan 2,0 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 25 kali 10 pangkat min 2. Ini kita kalikan ke dalam 2 kali 2 4, 10 pangkat min 1 dikali 2 jadi 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya itu 2,0 dibagi 4 kali 25 kali 10 min 4, yang dimana 4 nya kita turunkan dan 25 nya, lalu 10 pangkat min 2 nya ini kita jumlahkan menjadi 10 pangkat min 4. Jadi tetapan laju reaksi sama dengan 2 dibagi 100 kali 10 pangkat min 4 sama dengan di mana 2 dibagi 100 yaitu 50. Jadi 1 dibagi 50 kali 10 min 4 sama dengan 10.000 dibagi per 50, dimana hasil dari tetapan laju reaksi ini yaitu 200. Nah, pembahasan selanjutnya akan kita bahas dari soal gambar tersebut. Kita sudah mengetahui data-data tabel berikut. Yang ditanya pada soal berikut adalah waktu yang diperlukan untuk mereaksikan A dan B dengan konsentrasi masing-masing dengan konsentrasi masing-masing 1,0 m pada volume total yang sama dengan percobaan tersebut. Jadi yang ditanya adalah waktu. Kita akan membuat rumus, yaitu karena di sini adalah waktunya, jadi laju reaksinya diganti jadi 1/T. Di sini yang pertama untuk menentukan nilai M, yang pertama kita akan melakukan perbandingan yang pertama dan yang kedua, di mana 1/160 dibagi 1/80 sama dengan konsentrasi 0,25 pangkat M dikali 0,25 pangkat N dibagi 0,50 pangkat M dikali 0,25 pangkat N.
yang dimana ini jadi kita balik menjadi 80/160. 0,25 dibagi 0,50 sama dengan 1/2 atau setengah pangkat M. 0,25 dibagi 0,2 menjadi 0,25 menjadi habis. Jadi 80/160 sama dengan 1/2 pangkat M. Hasil dari 80/160 ini menjadi 1/2 dan 1/2 pangkat M ini diturunkan. Jadi nilai dari M sama dengan 1. Nah, yang kedua kita akan menentukan nilai N-nya. Untuk menentukan nilai N ini kita melakukan perbandingan dari data yang kedua dibanding data yang ketiga. Yang dimana 1/80 dibagi 1/20 sama dengan konsentrasi 0,50 pangkat M dikali 0,25 pangkat N bagi konsentrasi 0,50 pangkat M dikali 0,50 pangkat N. Hasil ini kita bagi karena ini 1/80 dibagi 1/20. Pada perkalian kita akan membaliknya, yang dimana di atas menjadi di bawah. Jadi 20/80 sama dengan 1/2 pangkat N. Hasil dari 20/80 ini yaitu 1/4. Dan 1/2 pangkat N ini kita turunkan. 1/4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2 pangkat 2. Dan 1/2 pangkat N ini kita turunkan. Jadi hasilnya yaitu 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat N. Hasil dari N sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari hasil dari tetapan laju reaksi, yang dimana rumusnya yaitu laju reaksi dikali 1/T laju reaksi atau 1/T dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Di sini kita akan melakukan pada percobaan data di sini kita akan melakukannya dari data yang pertama, yang dimana laju reaksinya itu 1/160 dibagi 0,25 dikali 0,25 pangkat 2. Tetapan laju reaksi sama dengan 0,00625 dibagi 0,015625. Hasil dari tetapan laju reaksinya sama dengan 0,4. Nah, sekarang kita akan mencari waktunya. Laju reaksi sama dengan tetapan laju reaksi dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. Yang dimana laju reaksinya ini menjadi 1/T sama dengan tetapan laju reaksi dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B pangkat 2. 1/T sama dengan 0,4 dikali konsentrasi 1,0 dikali konsentrasi 1,0 pangkat 2. Menghasilkan 1/T sama dengan 0,4 kali 1,0. Waktunya sama dengan 1/0,4. Karena satunya kita pindahkan ke kanan. Jadi 0,4 dikali 1,0 ini tetap 0,4. Jadi waktu yang diperlukannya yaitu 2,5 sekon atau 2,5 detik. Nah, di sini kita akan membahas soal berikut, di mana pada suatu percobaan didapatkan data sebagai berikut. Ini adalah data dari percobaan yang didapatkan. Yang ditanya yaitu jika konsentrasi reaktan sebesar 0,5 M, maka waktu reaksinya adalah. Untuk menjawab dari soal berikut, kita harus melakukan permisalan, yang dimana misalnya 0,2 nya itu menjadi 24 sekon. Yang dimana 0,2 nya dikali 24 sekon, jadi 0,2 dikali 24 per 0,5 per konsentrasi reaktannya. Jadi konsentrasi reaktan dikali waktu reaksi dibagi konsentrasi reaktan yang 0,5 M. Jadi didapatkan hasilnya yaitu 0,48
dibagi 0,5. Hasil dari soal ini yaitu 9,6 sekon. Nah, pada soal berikutnya kita akan membahas yaitu soal ini, yang dimana suatu percobaan menghasilkan data seperti ini. Dan yang ditanya di sini adalah laju reaksi rata-rata pada 20 detik pertama. Untuk menemukan hasil ini kita harus membuat rumusnya seperti ini. Jadi laju reaksi sama dengan delta C dibagi delta T, yang dimana delta C-nya perubahan konsentrasi ini kita buat dari data ketiga dikurang data pertama. Jadi 0,6 dikurang 0 sama dengan 0,6, 20 dikurang 0 sama dengan 20. Jadi laju reaksi sama dengan 0,6 dibagi 20. Hasil dari ini yaitu 0,03 M per detik. Nah, berikutnya kita akan membahas soal berikut. Soalnya yaitu seorang ilmuwan melakukan 4 percobaan seperti berikut, yang dimana percobaan A, airnya 30 derajat Celcius, larutan HCl dan kepingan kalsium karbonat. Percobaan B, airnya 30 derajat Celcius, larutan HCl pekat dan kepingan kalsium karbonat. Percobaan C, airnya 60 derajat Celcius, larutan HCl dan serbuk kalsium karbonat. Dan percobaan D, yaitu airnya 60 derajat Celcius, larutan HCl pekat dan serbuk kalsium karbonat. Dari percobaan tersebut, yang ditanya yaitu apabila keempat percobaan ini diukur, percobaan manakah yang memiliki laju terbesar? Dari keempat percobaan ini, menurut saya percobaan yang memiliki laju terbesar yaitu percobaan D. Karena percobaan D merupakan laju terbesar karena memiliki larutan HCl pekat, serbuk kalsium karbonat, dan suhu yang tinggi sebesar 60 derajat Celcius. Dan jadi percobaan yang memiliki laju terbesar di soal ini yaitu percobaan D. Nah, sekarang kita akan membahas soalnya, yaitu sebanyak 4 mol P2 dan 2 mol Q2 direaksikan ke dalam wadah 2L dan mengikuti persamaan berikut, yaitu 2P2 tambah Q2 menghasilkan 2P2Q. Jika persamaan laju reaksinya V sama dengan 0,1 P2 Q2, besarnya laju reaksi saat konsentrasi P2Q yang terbentuk adalah 0,8 mol adalah. Jadi yang ditanya di sini adalah laju reaksi. Jadi yang ditanya di sini yaitu besarnya laju reaksi saat konsentrasi P2Q yang terbentuk adalah 0,8 mol adalah. Di sini kita akan membuat MBS-nya, yang dimana mula-mula P2 yaitu 4 bereaksi 0,8 dan sisanya 3,2. Dan yang Q2 ini mula-mulanya 2 bereaksi 0,4 dan sisanya 1,6. Dan 2P2Q ini yang mula-mulanya tidak ada, bereaksi 0,8 dan sisanya 0,8. Kita harus mencari nilai dari konsentrasi P2, yang dimana N dibagi volume, yaitu 0,8 dibagi 2 liter sama dengan 0,4 M. Itu adalah hasil dari nilai P2, dan kita harus mencari nilai dari Q2 yaitu 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2 M. Jadi laju reaksinya sama dengan 0,1 kali konsentrasi P2 dikali konsentrasi Q2 sama dengan 0,1 dikali 0,4 dikali 0,2 menghasilkan 0,008 detik. Nah, soal berikutnya yaitu reaksi dari H2O2 ditambah 2HI menghasilkan 2H2O ditambah I2.
Diketahui bahwa konsentrasi I2 bertambah dari 0 menjadi 0,002 mol per liter dalam waktu 10 sekon. Yang ditanya di sini yaitu berapa laju reaksi pembentukan I2? Untuk mengetahui laju reaksi pembentukan I2, kita membuat rumus yaitu laju reaksi sama dengan delta konsentrasi atau perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Yang dimana perubahan konsentrasinya yaitu 0,002 dibagi 10. Karena waktunya di sini yaitu 10 sekon. Hasil dari 0,002 dibagi 10 ini yaitu 0,0002 mol per liter. Nah, soal berikutnya yaitu diketahui persamaan reaksi A ditambah 3B menghasilkan 2C ditambah 2D molaritas B. Mula-mula 0,99886 M dan dalam waktu 13,2 menit molaritas B berubah menjadi 0,9746 M. Yang ditanya yaitu berapa kecepatan reaksi rata-rata selama waktu tersebut dalam M per detik. Kita harus menggunakan rumus laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu. Nah, di sini kita harus mengkurangkan molaritas B yang berubah dikurang molaritas B yang mula-mula, yaitu 0,9746 dikurang 0,9986 sama dengan min 0,24. Nah, rumus laju reaksi berikutnya yaitu min 1 per koefisien B dikali perubahan konsentrasi per perubahan waktu sama dengan min 1 per 3 dikali min 0,024 M dibagi 792 sekon. Hasilnya yaitu 3,03 kali 10 pangkat min 5 M per detik. Nah, soal berikutnya yaitu suatu reaksi apabila konsentrasi awal per reaksi dinaikkan 2 kali, maka laju reaksinya menjadi 4 kali lebih cepat. Penjelasan yang paling tepat adalah penjelasan yang paling tepat dari soal berikut yaitu B. Tumpukan efektif antar molekul per reaksi meningkat 4 kali. Karena yang terjadi pada konsentrasi awal per reaksi karena yang terjadi pada reaksi konsentrasi yaitu tumpukan efektif antar molekul. Soal berikutnya yaitu perhatikan gambar reaksi antara pualam dengan larutan HCl1M berikut. Yang dimana di gambar pertama HCl1M keping pualam dan waktunya yaitu 7 menit. Di gambar kedua yaitu HCl-nya 1M serbuk pualam dan dalam waktu 2 menit. Soalnya yaitu massa zat yang dilarutkan dan volume pelarut pada keduanya sama. Pada percobaan tersebut digunakan untuk mengetahui hubungan antara laju reaksi dengan jawaban yang paling tepat dari gambar tersebut yaitu untuk mengetahui hubungan antara laju reaksi dengan luas permukaan. Karena di gambar yang pertama ini luas permukaannya lebih banyak dibandingkan gambar kedua. Jadi dari percobaan ini kita dapat mengetahui hubungan antara laju reaksi dengan permukaan luas. Sekian video dari saya, jangan lupa di like ya teman-teman. Bye bye.